Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fathur Rahman dari Universitas Gadjah Mada, dan saat ini telah menjadi sebuah kehormatan bagi saya untuk menyampaikan presentasi dari video kreatif Open Problem dengan judul Peran Kalkulus dan Analisis dalam menemukan solusi konkret untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional selama masa normal. Sebagai pengantar, tentu kita tahu bahwa pandemi COVID-19 telah membuat perekonomian negeri ini terpuruk. Ekonomi di Indonesia di hampir setiap kuartal 2020 diperkirakan mengalami kemunduran telak, seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan dan angka pengangguran. Dilansir dari website resmi statistik milik Badan Pusat Statistik, rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 adalah negatif 2,00%, jauh lebih rendah dibanding nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi di beberapa tahun sebelumnya, yaitu 5,26% di 2017, 4,99% pada 2018, dan 5,11% pada 2019. Disinilah peran matematika atau bidang sejenis lain di samping bidang ekonomi benar-benar dibutuhkan untuk menentukan apa keputusan yang perlu diambil ke depannya. Tentunya, dalam penentuan solusi permasalahan ini, diperlukan adanya pemodelan sebagai langkah yang tepat untuk menyederhanakan ruang permasalahan. Sekarang kita coba masuk ke dalam model Solow dan Cobb-Douglas, yang mana model ini merupakan model yang cukup dikenal dan juga fleksibel untuk diterapkan. Pada model ini terdapat dua fungsi, yaitu KT dan NT, yang masing-masing adalah fungsi dari satuan waktu yang menunjukkan suatu total modal yang terjadi dalam satuan waktu tersebut dan juga populasi produsen yang terjadi dalam waktu tersebut. Adapun dari persamaan diferensial ini dapat dibaca sebagai perubahan modal per satuan waktu sama dengan tingkat investasi S dikali tingkat efisiensi teknologi A dikali perpangkatan dari modal terhadap proporsi input alfa dikurangi gaji dikali dengan jumlah dari tingkat depresiasi atau penyusutan investasi delta ditambah populasi produsen. Nah, sebenarnya kita dapat langsung menemukan interpretasi dari model ini, yaitu agar ekonomi tumbuh ke arah positif, maka pertumbuhan modal setiap produsen per satuan waktu, atau dalam hal ini adalah ruas kiri, harus lebih dari 0. Akibatnya, haruslah bagian ini lebih dari bagian ini. Dengan kata lain, pemerintah perlu mengupayakan agar perkembangan investasi dan perkembangan efisiensi teknologi menjadi relatif lebih besar dibanding perkembangan pendapatan produsen. Di lain sisi, dapat dikatakan juga bahwa penyebab perekonomian Indonesia sempat terpuruk adalah karena perkembangan investasi dan efisiensi teknologi menurun akibat dari terbatasnya kegiatan masyarakat, termasuk juga belum terbiasanya masyarakat menghadapi situasi yang serba daring. Selain itu, kita dapat memperoleh interpretasi lain melalui pendekatan yang berbeda, yaitu dengan menyelesaikan persamaan diferensial sebelumnya pada model Solow dan Cobb-Douglas. Nah, disinilah bagian dimana kemampuan kalkulus dan analisis benar-benar dibutuhkan. Agar lebih memudahkan dalam menyelesaikan persamaan diferensial sebelumnya, kita dapat menginisiasi fungsi baru, yaitu yang sama dengan AKT pangkat 1 kurang alfa. Kita dapat menurunkan kedua ruas diperoleh semacam ini, lalu kita tahu bahwa DKT per DT adalah bagian ruas kiri dari model Solow dan Cobb-Douglas, sehingga kita dapat mengambil ruas kanannya, yaitu semacam ini, lalu akan ekuivalen dengan ini, dan karena AKT pangkat 1 kurang alfa sendiri adalah YT, akan diperoleh semacam ini. Lalu dengan pemisahan variabel dapat diperoleh semacam ini, lalu kita dapat mengintegralkan kedua ruas sehingga diperoleh hasil semacam ini, di mana ruas kiri diintegralkan terhadap YT dan ruas kanan diintegralkan terhadap YT. Ya. Lalu dari hasil ini kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan negatif
delta tambah NT, sehingga diperoleh hasil semacam ini, dan kita dapat menempatkan kedua ruas sebagai pangkat dari E, sehingga diperoleh hasil semacam ini. Lalu akan ekuivalen dengan ini, ekuivalen dengan ini, dan kita substitusikan ulang nilai dari Y3 yaitu semacam ini. Nah, bentuk ini masih mengandung C yang seharusnya berbentuk bilangan tentu. Nah, untuk memperoleh C, kita dapat menginisiasi nilai awal dari KT dan NT. Anggap saja kedua nilai awalnya adalah A0 dan N0. Sehingga saat T sama dengan 0, kita dapat memperoleh C-nya sebagai berikut. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan ulang nilai C ke persamaan ini, diperoleh hasilnya adalah semacam ini, ekuivalen dengan ini, dan ekuivalen dengan ini. Nah, ini adalah solusi persamaan diferensial sebelumnya. Nah, selanjutnya kita dapat memperoleh interpretasi dari persamaan sebelumnya, yaitu agar perekonomian dapat tumbuh semakin cepat, maka besar modal dalam suatu waktu, atau dalam hal ini adalah ruas kiri, harus diupayakan agar menjadi semaksimal mungkin. Sementara itu, coba perhatikan bahwa bagian kanan dalam kurung siku yang ternyata bernilai negatif, karena kita tahu bahwa SAKT pangkat alfa lebih dari delta tambah NT kali KT. Ini dari interpretasi sebelumnya. Sedangkan kita tahu bahwa perpangkatan dari E selalu bernilai positif, sehingga agar bagian kanan dalam kurung siku menjadi semaksimal mungkin, nilainya harus diupayakan menjadi 0 dengan memperbesar nilai T. Sementara itu, untuk memaksimalkan bagian kiri dari kurung siku, perlu diperbesar pula rasio investasi dan juga rasio efisiensi teknologi. Selebihnya, saya harap pemodelan ekonomi skala makro beserta interpretasinya dalam presentasi ini dapat digunakan secara bijak dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bukan hanya sekedar pemulihan, tetapi juga dapat menjadi batu loncatan untuk meraih predikat negara maju, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Saya menyadari bahwa cukup banyak kekurangan dari presentasi ini, maka dari itu saya membuka kritik baik dari Dewan Juri, teman-teman peserta UMC, atau juga pihak eksternal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Fatkur Rahman, pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.